Perkenalkan, nama saya Hero Oklarino, NPM 3061956068, kelas 06, Prodi PGSD. Di sini saya akan menjelaskan tentang tahapan proses keterampilan motorik menurut Pitts dan Posner. Dalam mempelajari keterampilan motorik menurut Pitts dan Posner 1967, menyatakan bahwa proses belajar ada 3 fase atau tahapan belajar, yaitu yang pertama tahapan kognitif atau kognitif fase, yang kedua tahap asosiatif, yang ketiga tahap otomatisasi atau autonomous fase. Tahapan tersebut dapat digambarkan sebagai berikut di atas gambarnya. Tahapan proses keterampilan motorik menurut Pitts dan Posner 1967. Yang pertama, pada tahap kognitif peserta didik berkonsentrasi pada melakukan suatu keterampilan. Fokusnya adalah pada menemukan apa yang harus dilakukan. Pada tahapan ini biasanya ada variabilitas yang tinggi dari sejumlah besar kesalahan dalam kinerja atau penampilan, karena pelajar sedang mencoba berbagai cara untuk memecahkan masalah atau problem solving. Oleh karena itu, pentingnya penggunaan instruksi verbal dan model atau demonstration sangat diperlukan. Jadi, umpan balik tambahan sangat bermanfaat selama tahap pembelajaran ini. Yang kedua, yaitu tahap asosiatif. Pada tahap ini, pelajar mampu mendeteksi dan memperbaiki kesalahan kinerja atau penampilan. Pelajar berfokus pada dinamika keterampilan dalam rangka untuk memperhalus dan memperbaiki gerakan. Pelajar juga menunjukkan konsistensi lebih dan efisien dalam kinerja atau penampilan, karena untuk perbaikan keterampilan menjadi lebih halus. Dalam fase ini, umpan balik dan instruksi harus lebih tepat dan fokus pada aspek-aspek dari gerakan pelajar untuk memperbaikinya. Dan tahapan yang ketiga, yaitu tahap otonom atau otomatis. Pada tahap ini dapat dicapai setelah latihan ekstensif. Pada tahap ini, pelajar tidak harus berkonsentrasi pada keterampilan dan mampu melakukan keterampilan tanpa memperhatikan gerakan itu sendiri. Dalam tahap ini, pelaku hanya membuat kesalahan kecil, namun sekarang mampu mendeteksi dan mengoreksi diri mereka dan menghasilkan kinerja yang optimal. Peningkatan kinerja atau penampilan agak sulit dideteksi dalam tahap ini, di mana pelajar mencapai batas kemampuannya. Ketika kinerja ditandai dengan otomatisasi, hal itu memungkinkan peserta didik untuk memproses informasi dari aspek-aspek lain dari tugas, seperti strategi atau bentuk gaya atau style suatu gerakan. Demikianlah penjelasan saya tentang proses keterampilan motorik menurut Pitts dan Posner. Sekian dan terima kasih.